Ya. Semangat pagi, Ultramers. Apa Semangat kabar? pagi. Ya, hebat luar biasa. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Saya dengan sangat gembira sekali bahwa akhirnya pada hari ini kita bisa menikmati yang namanya Dr. Foam Hydro. Ya, ini sebenarnya cita-cita sudah beberapa tahun yang lalu ya, Pak. Ya, ini sebenarnya sudah diharapkan sejak beberapa tahun yang lalu segera launching. Dan sekarang kita sudah benar-benar bisa menikmati, ya. Karena Dr. Firm Hydrogen ini adalah suatu teknologi baru. Jadi teknologi baru yang dikembangkan dari Korea yang memang sudah diteliti sejak bertahun-tahun. Jadi beliau ini profesor, saya nggak bisa ngomong namanya ya, namanya Chung, siapa itu karena bahasa Korea ya, Profesor Chung ya, yang kebetulan Profesor John. 3 tahun yang siapa? Namanya siapa Pak Amit? Chung ya, Chung ya, Profesor Chung ya, itu sudah melakukan riset John. ini. Sudah melakukan riset Pro ini, John. Cheong. Ya, ini kalau orang Korea bilangnya Cheong ya, gitu ya. Ini sudah melakukan riset itu bertahun-tahun. Jadi beliau itu selama bertahun-tahun dia memang sangat intens terhadap batu-batuan. Mengapa dia sangat intens terhadap batu-batuan itu didasari dari sejarah ya, sejarah di mana orang-orang zaman dahulu, orang Korea, kerajaan orang raja-raja zaman dahulu baik di Korea, di Cina ya, di negara-negara pada zaman dahulu itu kenapa mereka itu bisa awet muda, awet cantik, awet sehat. Nah, ya orang-orang zaman dahulu. Ternyata karena memang zaman dahulu dengan zaman sekarang beda ya. Zaman dahulu tuh yang namanya batu-batuan. Ya. Batu-batuan itu masih sangat dimanfaatkan. Ya, jadi mereka itu mandi ya. Zaman dahulu nggak ada sabun seperti sekarang ya, nggak ada merek sabun yang sekarang sudah booming-booming. Tapi mereka menggunakan bahan-bahan alam dan salah satunya adalah batu. Bahkan minum-minuman yang diminum itu semua bersumber dari air yang keluar dari batu-batuan. Nah, kemudian Prof. Jun ini meneliti mengapa itu bisa membuat orang-orang itu awet muda, awet cantik. Nah, kemudian setelah diteliti ternyata batu-batuan itu mengandung hidrogen, ya, dan bisa bersifat alkalain, ya, kemudian juga bersifat antioksidan. Nah, namun batu-batu itu kalau zaman sekarang kan sangat sulit untuk mencari, ya, sulit untuk mendapatkan karena alam kita sudah mulai digerus oleh penduduk yang semakin banyak, ya. Tentunya kita tidak bisa mendapatkan batu itu seperti zaman dahulu. Nah, kemudian Dr. Jung ini melakukan suatu riset yang tujuannya untuk mendapatkan batu-batu tersebut, ya, dengan cara dia membuat suatu batu-batuan, ya, batu-batuan yang isinya, kandungannya, manfaatnya, fungsinya semua sama dengan batu-batuan yang ada pada zaman dahulu. Jadi seperti gemalin, seperti black jade, ya, seperti batu-batu yang alkalain yang asli. Nah, beliau kemudian membuat. Nah, pada waktu itu kami kebetulan saya dan Pak Amin ya dengan Pak Hadi ya mestinya ya menuju ke sana ya, melihat apakah benar yang dilakukan oleh Prof. Jung ini benar-benar membuat batu tersebut. Nah, kemudian kita mengunjungi ke pabrik sana. Dan di pabrik sanalah kemudian saya punya kesempatan untuk berdialog dengan beliau, dan beliau itu nah ini ya, ini batu-batuan yang sudah dihasilkan oleh Prof. Jun tersebut, yaitu ORP ball, alkaline ball, dan bentar, ini saya kecilkan supaya saya bisa, Maifan ball. Ini adalah batu-batu hasil dari riset beliau, di mana batu ini itu bersifat nano hidrogen, ya tadi ya, sudah hidrogen nano, ya nano berarti sangat kecil sekali, kemudian juga punya sifat antibakterial, dan punya URP 100 sampai 200. Artinya bahwa batu-batu ini adalah batu-batu yang bila dimanfaatkan untuk kesehatan kita sangat bagus sekali.
Nah, selain beliau ini meneliti, beliau mempatenkan ya, karena ini adalah penelitian beliau yang berlangsung bertahun-tahun, jadi bukan cuma 1 tahun 2 tahun beliau ini melakukan, beliau benar-benar melakukan ini selama bertahun-tahun melalui berbagai uji yang memang harus sesuai dengan standar untuk paten, apalagi patennya paten internasional. Kalau paten internasional itu standarnya sangat rumit ya. Jadi mulai dari harus lolos pada uji in vitro, kemudian lolos pada uji in vivo, kemudian pada uji klinis ya, bahkan lolos pada uji-uji kimia, ya itu semua harus lolos semua. Dan setelah lolos itu maka beliau bisa mempatenkan. Nah, baiknya ya kita berterima kasih kepada beliau bahwa kita diberi kesempatan ya, Pak Amin waktu ke sana itu diberi kesempatan bisa memanfaatkan batu ini. Jadi sangat terima kasih sekali. Sebab beliau juga tidak sembarangan ya, dalam arti beliau ini mau memberikan kepada siapa ini juga bukan satu hal yang dengan mudah ya. Karena beliau, nah ini ya, ini ada foto saya kebetulan waktu ke sana. Ini ya beliau. Jadi beliau ini pada waktu memberikan pun kepada perusahaan ini tidak asal ya. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan batu ini. Dan hanya orang-orang yang menurut beliau adalah orang yang punya tanggung jawab. Artinya bahwa nanti kalau batu ini mau dipakai benar-benar dimanfaatkan untuk hal yang positif. Nah, makanya kemudian waktu itu beliau ya berkemudian dengan Pak Amin ya sebagai direktur, maka kemudian beliau memperbolehkan kita menggunakan batu-batu ini. Dan batu-batu ini juga sudah kita manfaatkan untuk hal yang lain ya. Jadi untuk selain untuk Dr. Water yang sudah sebelumnya, kemudian juga untuk sabun yang sudah pernah kita pakai. Kemudian saat ini dengan teknologi yang baru kita melonsingkan ini Dr. Firm. Ya, ini bagus sekali. Saya kira kalau kita benar-benar tahu manfaat dari Dr. Firm ini, kita pasti bisa booming ini. Ya, ini bisa booming ini. Kenapa? Karena hanya berdasarkan satu alat ini sudah bisa menghasilkan banyak fungsi dari tubuh kita. Bukan hanya sekedar kecantikan, tapi juga kesehatan. Jadi cantik dan sehat. Kalau cuma cantik aja gampang ya, orang pakai kosmetik itu akan kelihatan cantik. Orang ditutup dengan kosmetik yang tebal, dengan bedak yang tebal, dengan foundation yang tebal itu sudah nggak kelihatan itu keriputnya, sudah tidak kelihatan fleknya, tidak kelihatan pori-porinya. Tapi itu tidak sehat. Nah, kalau dengan dokter Firm ini bukan cuma cantik tapi sehat. Artinya apa? Kita ini benar-benar kecantikannya adalah kecantikan alamiah, kecantikan natural. Ini yang memang sangat diinginkan seperti ratu-ratu zaman dahulu. Nah, berarti kita ini bisa kembali seperti raja dan ratu zaman dahulu ya. Kalau kita mau lihat sejarah, kita lihat Cleopatra ya. Walaupun kita nggak tahu Cleopatra itu cantiknya seperti apa ya. Tapi dari sejarah itu bisa kita membayangkan cantiknya Cleopatra itu seperti apa. Ya cantik alami karena zaman dahulu nggak ada bedak. Ya, jadi benar-benar kulit itu bersih, halus, ya tidak ada kerut, tapi benar-benar itu asli. Nah, inilah yang kita inginkan saat ini. Maka dengan menggunakan Dr. Firm ini harapannya itu adalah itu. Saya sendiri juga begitu, ya. Saya merasa begini. Kalau sudah umur ya seperti saya ini, kalau pakai kosmetik itu bukan tambah cantik, tambah jelek. Saya ini kalau pakai bedak ditebeli, bukannya tambah cantik, itu tambah jelek. Kenapa? Ya karena kulitnya kan sudah bukan kulit muda lagi. Seperti Anda bisa membayangkan ya, misalnya kertas yang lusuh ya, kemudian diberi cat ya. Kan tetap aja lusuhnya kelihatan walaupun ditutupi cat. Gitu ya, atau kita kertas yang lusuh kemudian diberi warna, tetap aja ya lusuhnya malah semakin tidak menyenangkan dipandang. Nah, saya sendiri juga waktu itu mikir ya, apa ya kira-kira yang bisa membuat saya ini walaupun sudah berumur ya, tapi masih kelihatan cantik, sehat. Artinya nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai apa-apa, itu sudah kelihatan alamiah. Seperti yang saat ini saya ini di Zoom ini ya. Ini bukan promosi tapi ini adalah fakta. Saya nggak pakai bedak apa-apa, saya nggak ngapa-ngapain. Ya, artinya saya tidak menggunakan
tamplak-tamplak apa nggak ada. Jadi ini adalah alamiah kulit saya. Alamiah paling saya hanya pakai lipstick sekedarnya aja lah supaya nggak terlalu pucat. Hanya itu aja. Tapi kulitnya kulit asli. Nah, inilah yang memang saya inginkan. Dan saya kira semua yang ada di sini pasti juga menginginkan kulitnya itu adalah cantik alami. Ya. Bukan kecantikan yang karena ditutup oleh berbagai macam kosmetik. Nah, itu tinggalkan sudah. Saya kalau bisa saya tinggalkan itu semua kosmetik. Artinya kosmetik yang bedak-bedak itu ya, yang harus ditutup-tutup itu saya lupakan sudah. Karena itu hanya akan merusak kulit kita. Nah, mumpung kita ini sekarang sudah punya kesempatan seperti ini dan kita sudah punya dokter firm yang bagus ini, jangan sia-siakan. Ya, saya baru dapat ini 1 minggu. Ya, baru dapat dari produk ini 1 minggu yang lalu. Bahkan kurang dari 1 minggu karena ini hari Rabu, saya dapatnya hari Kamis. Artinya baru besok ya 1 minggu ya. Dan saya baru mencobanya hari Kamis kemarin. Karena saya ini sudah usia ya, umur saya sudah ya usia, kalau di KTP itu usia manula ya. Jadi kalau naik pesawat, naik kereta api itu enak sudah ya. Umurnya sudah usia yang semua dapat gratis ya, tapi bukan karena itu ya. Saya nggak mau. Artinya bahwa saya ini termasuk usia-usia yang sudah lanjut, tapi saya tetap tidak mau dikatakan orang usia lanjut. Saya ini ingin tetap dikatakan masih remaja. Nah, pengennya begitu. Karena saya kepengen kulit saya juga tetap remaja gitu ya. Nah, 1 minggu itu saya dapat ini. Saya ini punya keluhan yang memang sangat sulit saya hilangkan adalah mata. Ya, karena saya ini sekarang sejak virtual ini ya, sejak pandemi, itu kalau karena kebetulan tugas saya adalah dosen ya, dosen itu kerjaannya adalah memberi kuliah, nguji, membimbing dan sebagainya. Dan itu mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam, setiap hari di depan laptop. Ya, dulu itu matanya sudah kurang baik, sekarang tambah seperti ini semakin parah. Dan akibatnya apa? Saya sering merasa mata saya ini seperti gatal dan seperti ada pasirnya di dalam. Gatal seperti ada pasir dan seperti ada yang ganjel, saya nggak tahu sudah. Sudah saya bawa ke mata, ke dokter spesialis mata, jawabnya dokter spesialis mata apa? Sangat sangat menyedihkan saya. Katanya gini, sudah Prof, karena kebetulan itu dokter spesialis mata ya mantan mahasiswa saya. Prof, sudah Prof, diterima aja. Karena bagaimanapun juga Prof ini faktor usia Prof, enggak bisa lagi. Hah? Emang kalau sudah usia ini sudah tua kita harus nyerah kayak gitu. Kalau sudah tua ya harus nyerah, penyakit ini harus seperti ini. Ya bagaimana lagi Prof? Enggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Paling saya hanya bisa memberikan obat tetes cairan mata. Yang saya beli ini ya saya tunjukkan. Jadi ini saya supaya tahu ini saya menggunakan ini setiap hari. Nah, ini ya, sebelum dapat dokter firm ya, saya pakai ini. Saya pakai ini. Ini harganya satu ini harganya 125.000. Ini belum sampai 3 minggu sudah habis karena saya pakai sehari 3 kali. Sehari 3 kali itu saya pakai. Karena apa? Katanya dokter spesialis mata itu karena sudah usia sehingga kulit cairan matanya tuh menjadi kering. Sehingga kalau kering akibatnya apa kan gatel ya, kita ini kan pasti kemasukan debu, bahkan mungkin virus, nempel-nempel di situ dan tidak bisa lepas. Dan bahayanya apa? Saya sudah tanya pada itu dokter spesialis mata, bahayanya apa kalau mata saya ini kering terus? Bahayanya Prof, 1 katarak, 2 glaukoma. Waduh, menakutkan gitu ya. Kalau glaukoma kan saya bisa buta, saya gitu. Ya mudah-mudahan nggak sampai ke sana, tapi arah ke sana itu ada. Nah itu menakutkan buat saya. Nah begitu dapat dokter firm hidrogen ini, langsung setiap hari saya nggak perlu pakai waktu. Kalau pakai Alcon yang kemarin, yang cairan itu saya sehari cuma 3 kali. Ini hampir setiap saat, setiap jam selesai di depan Zoom, di depan virtual, saya lelah langsung saya semprotkan. Seperti tadi ya Pak Amin itu ya, saya semprotkannya ke mata. Mungkin bisa saya coba biar yakin bahwa saya melakukan ini. Jadi saya semprotkan di mata dan saya melek gini. Nah, gitu ya langsung di depan mata ini. Ini saya semprotkan gini, saya melek, saya biarkan dia masuk ke dalam mata saya. Ini saya lakukan setiap saat ya.
Itu yang mata, tapi yang kulit yang lain juga saya lakukan. Nah, setelah saya lakukan itu secara rutin, saya merasa saya nggak pernah gatal lagi. Tidak ada mata yang rasanya ada pasirnya, yang ganjel-ganjel itu semua hilang. Dan saya berharap juga saya nggak akan katarak ya, karena kan kalau usia yang sudah usia itu biasanya ke arah katarak. Dan para dosen memang penyakitnya adalah di katarak dan glaukoma, itu yang paling ditakutkan. Karena kerjanya kan baca terus ya, baca dan virtual terus. Dan itu bisa merusak mata. Nah, ini pengalaman saya. Pengalaman yang kedua, selain mata, ya, karena saya yang paling saya takutkan adalah mata, karena mata ini adalah jendela hati, ya, dan mata ini adalah tempat saya melihat alam, dunia, keindahan. Kalau sampai mata saya tidak berfungsi, kan saya akan sangat sedih sekali, ya. Karena itu mata yang saya utamakan. Dan ternyata bukan cuma mata yang saya hasilkan, ya. Kebetulan karena faktor usia, pori-pori kulit ini menjadi terbuka. Itu secara alamiah, secara fisiologis itu memang akan terjadi kalau pada orang usia. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu muda kolagen ya, kolagen yang ada di kulit kita itu kan rapat, ya, penuh, rapat. Tapi begitu usia sudah di atas 40, 45 tahun ya, terutama untuk wanita ya, 40 tahun ke atas, itu kolagennya itu akan berkurang. Ya, kolagen itu adalah suatu zat dan protein yang fungsinya untuk melindungi kulit kita ini, membuat kulit kita ini menjadi bagus ya, tonusnya itu menjadi kencang. Nah, itu adalah kolagen. Nah, tapi kalau faktor usia itu kolagen akan berkurang. Dan karena berkurang mau tidak mau kan terbuka. Ya kan? Akibatnya apa? Pori-pori saya ini akan besar sekali, melebar ya, melebar membesar. Dan karena membesar, kita mau gimana caranya? Saya sendiri secara keilmiahan sudah tahu, untuk mengembalikan ini tidak gampang. Ya, walaupun saya sendiri punya klinik kecantikan, pakai alat saya yang pakai ini, yang pakai RF, pakai laser, pakai apa, seminggu sekali saya lakukan, itu tidak banyak membantu. Artinya hanya mengurangi sedikit. Ya, tapi begitu saya mendapatkan ini dalam 1 minggu, selain pori-pori saya tertutup, muka saya ini lebih cerah. Ya. Kenapa seperti itu? Nah, tadi kan ada ya, sudah itu ya, di situ ada hydrogen nano, kemudian ada Myvan ball ya, kemudian antibakterian ball ya, kemudian antioksidan ball ya. Artinya secara teoritis ya, jadi saya ini kemudian mempelajari secara teoritis, kalau ini diberikan di dalam sel-sel kita, maka sel-sel kita yang selama ini sudah lelah, ya, yang sudah tidak bisa beregenerasi, begitu dimasuki hidrogen tadi yang nano dan juga sifatnya sebagai antioksidan, ini zat-zat yang di dalam tubuh, yang di tubuh kita ini kalau ada oksidan, maka ada namanya protein yang disebut dengan protein nitric oxide, ya, itu dia akan tinggi sekali. Nah, karena dia tinggi, kemudian dia akan merusakkan sel itu. Sel-sel kita ini akan rusak. Nah, kalau sel-sel rusak, otomatis tidak bisa membentuk sel baru. Nah, dengan adanya nanohydrogen tadi, begitu kita masukkan, maka nitric oxide tadi, yang protein yang punya sifat merusak tadi, itu akan turun. Nah, akan menurun. Kenapa? Karena sifatnya nano ini menekan. Ya, hidrogen ini menekan, ya, menekan nitric oxide tadi. Sehingga apa, kalau dia tertekan menurun, ya, terjadi satu keseimbangan, maka sel-sel itu akan beregenerasi, meregenerasi, membentuk sel-sel baru. Nah, kalau di kulit ini yang paling dahulu diutamakan adalah sel-sel fibroblast atau kolagen itu tadi. Dia akan dibentuk, ya, memang sih tidak seperti sulapan gitu ya, hari ini dikasih besok jadi, tidak. Tapi secara bertahap, perlahan-perlahan akan dibentuk dengan secara perlahan-lahan. Dan lama-lama kan akan menjadi rapat lagi. Nah, karena rapat lagi, maka porositas saya ini menjadi tertutup. Nah, pori-porinya udah mulai tertutup. Nah, selain pori-pori tertutup, karena tadi terbentuk kolagen dan fibroblast, maka kan tonusnya akan naik. Nah, yang tadi pipinya sudah mulai kempot ya. Kemarin itu saya sampai sudah saya di klinik tak suruh, sebelum saya dapat dokter Femin ya, saya suruh pakai alat yang fungsinya mengisi kolagen. Coba saya dirangsang sama alat itu supaya kolagennya bertambah.
ya nggak dapat ya dapat tapi tidak maksimal. Nah begitu dapat nano hidrogen ini, dia kan saya bisa memberikan kapanpun ya, sambil nonton TV saya semprot, sambil memberi kuliah saya semprot, sambil apa aja ini sehari ini kemana-mana saya bawa ini ya, di tas itu selalu saya bawa kemana-mana. Jadi diam-diam saya semprot ya, apalagi Surabaya itu panas. Itu artinya kan antioksidan itu terus bekerja setiap saat ya, antibakterinya juga bekerja setiap saat, dan hasilnya tanpa saya sadari otot-otot saya di daerah pipi ini naik, ya, sehingga menjadi lebih kencang. Ya itu sudah bonus lagi kan, sudah matanya mulai bagus, pori-porinya sudah bagus, tonus ototnya naik, semakin kenyang. Nah bonus yang berikutnya, ya, fleknya bisa hilang. Nah flek-flek bisa hilang, melasma bisa hilang. Kenapa? Nah secara teoritis lagi, ya. Flek-flek atau melasma tadi yang hitam-hitam di kulit kita atau hiperpigmentasi itu sebenarnya kan melanosit. Melanosit itu adalah sel-sel melanin yang ada di kulit kita. Nah, semakin usia tubuh kita semakin tinggi ya, umur kita semakin tinggi, maka melanosit itu akan banyak mengendap di daerah basal. Basal itu adalah dasar dari sel-sel epitel kita. Kenapa kok dia mengendap? Memang tempatnya dia ada di situ. Ya. Dan biasanya itu karena faktor usia, dia akan didorong oleh sel-sel yang baru ke atas, naik. Nah, begitu naik, dia akan di luar, kelihatan warnanya hitam. Nah, kalau faktor usia kita usia muda, biasanya ini akan dapat lepas. Yang hitam-hitam tadi lepas, diganti yang baru. Tapi kalau orang yang sudah umur ya di atas 45 tahun, ini sulit akan lepas. Kenapa? Karena sel penggantinya yang baru itu tubuhnya lambat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya yang sudah usianya sudah manula tadi, otomatis fleknya kan akan ada, ya. Dan beberapa sudah ada. Sebenarnya saya malu kalau punya flek itu. Nah, punya klinik kecantikan kok ternyata ada fleknya. Nah, saya mau jelaskan ke pasien. Loh ini kan faktor usia ya, pasien nggak peduli mau usia mau tidak. Yang jelas pokoknya ada fleknya kan gitu kan. Kalau pasien kan gitu. Dokter mau usianya sudah tua mau muda ya, buktinya dokter nggak bisa ngilangin gitu kan. Nah ini setelah saya pakai nano hidrogen ini yang baru Dr. Firm ini ya, ini kan semakin segar. Dia merangsang sel-sel fibroblast baru tadi ya. Nah, karena dia ada sel-sel baru, akhirnya didorong. Dari bawah didorong, akhirnya yang tadi yang flek, yang melanosit yang di atas tadi, yang sudah flek hitam tadi, lepas. Nah, lepas ganti yang baru. Lepas ganti yang baru. Nah, jadi flek saya yang tadinya warnanya gelap, hitam, ya, sekarang sudah mulai coklat. Artinya kalau sudah mulai coklat ini kan sudah mulai berkurang melanositnya. Dan digantikan oleh sel-sel yang baru. Nah, ini jadi bonusnya banyak sekali, ya. Sudah matang, pori-porinya hilang, fleknya hilang, tonus ototnya semakin kencang, ya. Apalagi yang kurang, ya. Boleh dicoba yang lain, ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didemokan Pak Arief dari produk Dr. Firm ini. Silakan. Ya, baik. Semangat pagi, dokter. Semangat pagi, Pak Arief. Ya, Mbak ini mohon maaf teman-teman semuanya. Hari ini memang sesuatu yang luar dugaan kita. Yang namanya jaringan ini di luar kendalinya Altram. Baik, tadi dokter sudah menjelaskan cukup banyak nih buat teman-teman ya. Jadi ada informasi yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan dengan Dr. Terry tadi, Prof. Terry tadi, bahwa biomineral ini sudah diteliti itu mulai dari tahun 2006 ya, tahun 2006 sudah diteliti sampai dengan tahun 2008. Nah, tahun 2015 ya sudah mendapatkan paten. Nah, ini yang sebetulnya menggembirakan buat kita, di mana ketika Altram menggunakan produk biomineral ini, kita sudah berada pada kondisi yang sangat safe karena biomineralnya sudah dipatenkan pada tahun 2015. Nah, Altram mulai dengan produk Dr. Firm Spray ini
pada tahun 2016. Jadi 1 tahun setelah mendapatkan paten. Nah, sampai hari ini ya kita masih menggunakan produk-produk daripada Biosera. Di antara teman-teman mungkin sudah tahu, kita ada Dr. Shock. Ini bisa ditampilkan slide-nya, Pak Ahmad? Tadi sudah ada slide, bisa ditampilkan. Ini kita coba kilas balik ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tere, ya, bahwa Prof. Tere sudah pernah melakukan kunjungan ke Korea, ke Biosera. Nah, kenapa? Ini adalah foto Prof. Tere bersama dengan Dr. Joe di sana. Ini adalah di kantor dan di labnya mereka. Adalah sebagai satu pembuktian atau satu keseriusan daripada Altram untuk menjaga suatu kualitas produk. Karena kita berkeinginan atau kita berharap apa yang kita berikan kepada masyarakat adalah produk yang benar-benar memiliki suatu kualitas yang sangat baik. Tadi Prof. Tere malah mendemonstrasikan menggunakan nanospray itu disemprotkan ke mata. Nah, ini adalah satu pembuktian yang real buat teman-teman semuanya. Artinya, tidak ada sesuatu yang kita ragukan terhadap produk daripada Altram. Ini yang sangat luar biasa. Bisa disampaikan slide-nya berikutnya, Pak Ahmad. Nah, ini Biosera, ya, adalah sabun Biosera. Jadi Biosera ini menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa, termasuk adalah Dr. Shock dan juga batu-batuan mineral untuk produk-produk kita, Dr. Water dan nanospray-nya. Lanjut Pak Ahmad. Nah, ini tadi mungkin teman-teman belum sempat ya melihat fotonya atau gambarnya. Kulit kita tuh ternyata ada tiga lapisan. Ya, tadi Prof. Tere sudah menjelaskan secara lebih detail, yaitu ada stratum ya pada lapisan kulit paling atas sekali, yaitu ada kandungan tannya di sana, ada untuk pigmentasi juga di sana untuk melindungi kulit kita. Nah, ini yang ingin sampai kepada Dr. Tere saat ini adalah bagaimana hidrogen ini bisa bekerja secara nanospray. Mungkin bisa ditegaskan kembali karena sudah ada gambar penampang kulitnya, Prof. Nah, ini adalah jurnal penelitian, beberapa jurnal penelitian terhadap air hidrogen. Kembali ke tadi gambar penampang tadi, bisa Pak Ahmad? Gambar penampang kulitnya. Ini gambar setan kulitnya. Nah, di sini ada bagaimana hidrogen itu bekerja. Mungkin bisa ditambahkan kembali ini, Prof. Ya, ya Pak Arief. Ya, tadi saya sudah tadi ada kuliah umum yang tadi ya, tanpa gambar ya. Jadi ini kalau kita lihat itu ya, ini adalah gambar kulit kalau kulit kita ini dipotong melintang. Ya, jadi kalau misalnya kita ini biasanya kita menggunakan binatang coba ya, jadi sama ya, binatang coba itu adalah memang mempunyai kesamaan 99,9% dengan manusia. Jadi kalau di binatang coba itu sudah oke ya, berarti pada manusia bisa diterapkan. Itu memang uji-uji dari suatu penelitian itu seperti itu ya. Nah, ini kalau dipotong melintang, tadi yang sudah saya katakan ya, itu kan ada lapisan yang di atas itu yang namanya lapisan epidermis atau epitelium. Nah, ya. Kemudian ada stratum corneum, ya. Di bawahnya itu adalah dermis, kulit, ya. Di bawah kulit adalah subkutan, ya, dan di bawahnya adalah muscle. Muscle itu adalah otot. Nah, ternyata kerusakan itu tidak hanya dari atas tapi dari bawah, ya. Dari bawah itu kalau kita lihat ada gambar, ada tulisannya ROS, kemudian ada gambar kayak matahari. ROS itu adalah oksidan, ya. Jadi tubuh kita ini kalau ada oksidannya, ROS itu naik, ya. Yang tadi saya katakan ya, kalau ROS naik, itu nitric oxide itu naik, ya. Yang biasanya kita singkat sebagai NOS, ya. Dan NOS itu yang bisa merusak sel-sel ini tadi, yang saya katakan tadi ya, bisa merusak sel-sel tadi, sehingga sel-sel kita ini bisa hancur dan lama-lama kita menjadi menua. Ya, tidak ada regenerasi sel kita. Makanya orang yang kelihatan lebih tua ya daripada usianya, ini biasanya karena oksidannya tinggi. Ya, di dalam tubuhnya oksidannya tinggi. Nah, oksidannya tinggi karena apa? Banyak faktor ya. Nanti kalau ada seminar yang lain ya, banyak faktor yang menyebabkan oksidan tinggi. Nah, ketika diberikan nano hidrogen ya, H2 itu ya, namanya H2 ini ya. Nah, ketika diberikan itu maka ada agregat of fat droplets ya. Jadi dia akan nempel.
Ya, nempel dan nanohidrogen ini punya reseptor di sel-sel tubuh kita. Ya, punya reseptor di sel-sel tubuh kita. Nah, kalau ada reseptornya, reseptor itu adalah penerimanya. Kalau dia ada reseptornya, ada penerimanya, maka ketika terjadi ikatan hidrogen dengan reseptor di dalam sel, ini dapat mengaktifkan ya protein-protein yang lain. Dan protein yang lain adalah protein yang tujuannya membuat ROS-nya itu hilang. Nah, yang tadi saya katakan, maka akan menyebabkan ROS-nya ini menjadi hilang, nitric oxide-nya menjadi hilang, ya, karena ada hidrogen tadi yang akan mengaktifkan protein-protein yang lain, ya. Tidak usah saya sebutkan proteinnya apa karena banyak sekali, ya, nanti jadi kuliah, ya. Artinya bahwa ROS ini atau oksidan ini bisa ditekan. Nah, karena ROS-nya kemudian ditekan atau diikat, ya. Kalau selain ditekan itu berarti kan tidak keluar. Kalau diikat itu yang sudah keluar kemudian dinetralkan, ya, dinetralisirkan. Nah, kalau sudah dinetral, otomatis kan aktivasi pada protein-protein lain yang fungsinya untuk membuat sel-sel baru. Nah, maka akan terbentuklah sel-sel baru. Nah, ini tadi yang saya katakan adalah sel-sel fibroblast atau sel-sel kolagen. Nah, ini yang berada di dermis itu. Ya, yang gambarnya warnanya pink, ya. Itu adalah sel-sel fibroblast atau sel-sel yang akan menjadi kolagen. Nah, kalau itu dibentuk baru otomatis, ya, itu yang gambar coklat yang bergelombang-gelombang itu ya, stratum corneum itu kan tebal ya, kalau di sini gambarnya kan tebal. Nah, kalau sudah terbentuk dermis atau sel-sel fibroblast atau kolagen yang baru, maka tadi yang stratum corneum yang coklat-coklat ini akan ditekan dari bawah. Nah, dari bawah itu akan menekan naik ke atas, ke atas, ke atas, akhirnya yang tadi bergelombang coklat-coklat atau hitam itu lepas. Lepas sendiri digantikan oleh yang baru. Nah, itu cara-cara bekerjanya sel itu seperti itu. Nah, kan dari bawah terus sampai ke atas. Nah, kalau hidrogen ini nggak bisa masuk sampai ke bawah, nggak ada gunanya. Pasti kan ada pertanyaan, apa bedanya dengan dikasih air biasa? Loh, bisa. Dikasih air biasa bisa, tapi kalau air biasa hanya membasahi bagian luar aja. Hanya berada di daerah epidermis. Tidak bisa tembus sampai subkutan. Bayangkan ini tembusnya sampai subkutan. Ya, jadi di bawahnya kulit itu masih ada namanya subkutan dan reseptornya ada di sana. Nah, artinya bahwa nanohidrogen ini bisa memperbaiki mulai dari bawah. Nah, nanti dari bawah ya memperbaiki, membentuk sel-sel fibroblast, kolagen naik terus lama-lama yang stratum corneum yang warna coklat itu eksfoliasi ya, atau eksfoli itu adalah secara fisiologis akan lepas sendiri dan akan berganti dengan warna yang lebih bagus. Nah, makanya biasanya kalau warna kulit bayi itu kan warnanya mesti putih. Nggak ada bayi yang warnanya kulitnya hitam atau flek, nggak ada. Ya, nggak ada. Karena apa? Karena pada kulit bayi itu stratum corneumnya bagus. Warnanya nggak coklat dan tidak bergelombang, tapi halus dan warnanya pink. Nah, makanya kulit bayi itu kan menyenangkan. Nah, kita juga berharap seperti itu. Jadi dengan diberikan nanohidrogen, ini akan memberikan regenerasi sel mulai dari bawah, naik ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai stratum corneum yang warnanya coklat yang bergelombang tadi, itu akan dilepaskan dan diganti yang baru. Makanya pada orang-orang yang sudah tua itu kenapa sih kulitnya kok bergelombang ya, kulitnya kan tidak halus, ada rendahnya, warnanya gelap, warnanya coklat ya karena itu tadi, karena stratum corneumnya tebal. Ya, biasanya pada orang yang sudah tua itu stratum corneumnya itu yang tebal. Ya, stratum corneum itu adalah merupakan satu indikator di mana bahwa kulit ini tidak sehat. Jadi kalau saya melihat orang yang melihat pasien itu juga saya lihat stratum corneumnya. Kalau stratum corneumnya ini tebal berarti dia nggak sehat. Itu suatu indikator. Nah, berarti kita sekarang sudah bisa menyehatkan kita. Nah, tubuh kita ini ya, walaupun ini adalah di kulit, itu kan ada yang merah-merah panjang-panjang ya, itu adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu bukan hanya sampai di situ aja, tapi akan menyebar masuk terus ke dalam tubuh kita, bahkan sampai ke jantung, ke paru-paru.
Ya, jadi kalau hidrogen ini bisa memperbaiki di wajah, bukan berarti cuma wajahnya tok ya yang nanti yang menjadi sehat. Seluruh tubuh kita ini akan sehat. Karena apa? Karena hidrogennya ini bisa terus tembus ke dalam. Ya, dan dia bisa mengaktifkan protein-protein yang ada di seluruh tubuh kita. Tubuh kita ini tidak di kotak-kotak ya. Kalau wajah aja, kalau tangan aja, tidak ya. Jadi kalau kita ini sehat ya, sehat wajah berarti juga sehat tubuhnya. Karena apa? Ini secara sistemik dia akan mengalir ke seluruh aliran darah yang ada di tubuh kita. Jadi kita pakai semprot-semprot gini di wajah rutin, ini juga sudah menyehatkan tubuh kita secara menyeluruh, secara sistemik. Gitu ya. Jadi bonus kita banyak sekali, selain cantik, sehat ya, baik di wajah, baik di muka, juga secara sistemik seluruh tubuh kita akan menjadi sehat. Kira-kira seperti itu ya.